Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Cucu Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, semoga Ibu sehat selalu. Juga kepada rekan-rekan yang tengah menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, serta kepada para narasumber yang akan menyampaikan pematerian pada kesempatan kali ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rifa Aini Mulyana dengan NIM 2104744 selaku moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai landasan empiris pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 13. Yang pertama ada Saudari Ella Nur Hayati dengan NIM 2100673 dan yang kedua Saudari Leviana Purnamasari dengan NIM 2102736. Selanjutnya, saya akan membacakan topik pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama, mengenai pengertian landasan empiris pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis empiris pendidikan. Yang ketiga, landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang keempat, landasan empiris penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jenjang SD. Dan yang terakhir, contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan pemateriannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Ella Nur Hayati. Kepada Ella, saya persilahkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai landasan empiris pendidikan, apa itu empiris? Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yakni empiria yang artinya coba-coba atau pengalaman. Empiris merupakan ilmu yang bertitik tolak pada peristiwa atau kejadian nyata yang didapat melalui penelitian, pengamatan, ataupun eksperimen yang pernah dilakukan. Landasan empiris pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Landasan empiris disebut pula sebagai landasan ilmiah pendidikan dan landasan faktual pendidikan, karena ketiga landasan tersebut dilakukan dengan riset-riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris dan bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta apa adanya. Manfaat dari mempelajari landasan empiris pendidikan diantaranya memperluas fakta-fakta pendidikan secara empiris, memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana pendidikan itu dimulai, dan yang terakhir, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Terdapat beragam jenis landasan empiris pendidikan. Yang pertama, landasan antropologis pendidikan yang merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis pendidikan, yakni seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang keempat, landasan historis pendidikan adalah seperangkat konsep atau praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang lebih terarah ke masa depan. Yang kelima, landasan ekonomis pendidikan, yakni seperangkat konsep ekonomi yang dapat dijadikan sebagai asumsi untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Landasan empiris memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, antara lain, yang pertama, sebagai praktik pendidikan, yang kedua, operasionalisasi pendidikan, yang ketiga, pengembangan kurikulum,
Dan yang keempat, memberikan strategi dalam memecahkan masalah. Nah, yang pertama sebagai praktik pendidikan. Landasan empiris dijadikan acuan dalam menyelenggarakan praktik pendidikan, karena praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang, bahkan suatu lembaga, untuk membantu individu dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, operasionalisasi pendidikan, yaitu berlandaskan pada perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya adalah agar pendidikan tidak tertinggal dalam pesatnya perkembangan iptek. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu perangkat pendidikan yang berbentuk pernyataan yang dapat memberikan makna terhadap pendidikan kurikulum sekolah. Dan yang keempat, memberikan strategi dalam memecahkan masalah. Nah, dalam pelaksanaan sistem pendidikan tentunya seringkali ditemukannya masalah atau kendala. Seperti halnya pengelolaan sekolah mengalami kendala yang bersumber dari internal lembaga maupun di luar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah atau kendala tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai landasan empiris penyelenggara sistem pendidikan nasional pada jenjang SD. Landasan empiris pendidikan menjadi titik tolak pada pelaksanaan praktik pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termasuk sekolah dasar. Landasan empiris pula dijadikan sebagai landasan dalam penyusun kebijakan pendidikan. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat. Dalam pengelolaan sekolah pasti akan mengalami kendala yang bersumber dari internal lembaga dan eksternal lembaga. Karena itu, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut. Strategi tersebut bisa dilakukan dengan berlandaskan pengalaman empiris. Berikut contoh landasan empiris pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, menurut Fatah, berdasarkan penelitian empiris, program pendidikan SD atau MI memberikan layanan pendidikan yang relatif tinggi bagi anak usia 7-12 tahun. Angka partisipan murni SD atau MI tahun 2004 menunjukkan 93,04%. Ini berarti terdapat sekitar 6,96% anak usia 7-12 tahun atau dengan menggunakan data penduduk dari PBS 2004 sekitar 1,7 juta orang yang sebagian tidak atau belum terlayani pendidikan SD atau MI. Yang kedua, pada tahun 2003-2004, angka putus sekolah SD sebesar 1,03% dan SMP sebesar 1,60%. Angka putus sekolah SD membaik dibandingkan dengan angka pada tahun 2000 atau 2001 sebesar 2,62%. Yang ketiga, menurut Pidarta, dalam kaitannya dengan ekonomi pendidikan perlu dibahas mengenai dana pendidikan. Sekolah-sekolah kita pada umumnya menggantungkan diri pada dana dari pemerintah atau yayasan, sehingga banyak sekolah yang mengalami kekurangan dana, terutama sekolah negeri. Mereka dapat belajar dari negeri lain tentang cara mencukupi biaya pendidikan sendiri, antara lain dengan mencari dana melalui sumbangan orang tua, keuntungan toko seragam, keuntungan kantin, penjualan barang-barang jadi buatan siswa, mengadakan bazar, mengadakan malam kesenian, menyewakan aula, bunga tabungan di bank, dan komisi mencari nasabah bank. Yang keempat, contohnya ada anak usia SD atau MI berada dalam tahap perkembangan kognitif pra-operasional sampai konkret yang memerlukan bimbingan sistematis dan sistemik guna membangun pengetahuannya. Maka dari itu, peran pendidikan di SD atau MI sangatlah strategis untuk perkembangan kecerdasan dan kepribadian anak. Contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan. Nah, yang pertama itu ada dari landasan yuridis. Contoh penerapannya antara lain Kartu Indonesia Pintar atau KIP,
untuk siswa yang kurang mampu. Kemudian, untuk hari dan jam pelaksanaan belajar mengajar itu sesuai dengan yang tertera pada Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dan guru tidak membeda-bedakan siswanya dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada dari landasan psikologis. Contoh penerapannya antara lain, guru yang menerima curhatan dari siswa-siswanya, kemudian penerapan kurikulum yang sesuai dengan keadaan siswa dan lingkungannya, serta adanya pemberian hadiah untuk mengapresiasi hasil belajar siswa yang berprestasi dan memotivasi siswa yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada dari landasan sosiologis dan antropologis. Contoh penerapannya yaitu pemilihan ketua kelas beserta seksi-seksinya, kemudian melaksanakan piket kelas sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan, kemudian yang selanjutnya itu kegiatan kerja kelompok siswa dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, yang keempat itu ada dari landasan historis. Contoh penerapannya antara lain melaksanakan upacara penarikan bendera merah putih, kemudian mempelajari sejarah bangsa dengan mengikuti mata pelajaran sejarah atau ilmu pengetahuan sosial, dan mempelajari atau menghafal lagu-lagu nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Kemudian ada dari landasan ekonomis. Contoh penerapannya seperti pemberian dana dan bantuan untuk siswa yang kurang mampu, kemudian adanya kerjasama sekolah dengan usahawan dalam kegiatan sekolah, dan pembayaran biaya sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang keenam itu ada dari landasan politik. Contohnya yaitu penerapan kurikulum 2013 serta diterapkannya Asesmen Nasional atau AN sebagai pengganti UN atau ujian nasional oleh Mendikbud pada tahun 2021. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan pematerian kali ini. Adapun kesimpulan dari pemaparan tadi, landasan empiris pendidikan atau yang dikenal sebagai landasan ilmiah pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Beberapa diantaranya yang termasuk jenis-jenis landasan empiris pendidikan yaitu ada landasan antropologis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomis pendidikan, dan lainnya. Landasan empiris atau dikenal dengan landasan ilmiah dalam sistem penelitian nasional dijadikan titik tolak dalam penyelenggaraan pendidikan seperti praktik pendidikan, operasional pendidikan, pengembangan kurikulum, dan memberikan strategi untuk memecahkan kendala yang dihadapi dalam keberlangsungan pendidikan, termasuk dalam jenjang sekolah dasar. Mungkin sekian yang bisa saya ulas, dan demikianlah presentasi dari kelompok 13 kelas B. Saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.